Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Mari muliakanlah Tuhan dengan semua pekerjaanmu. Diberangkatkan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tidak ada seorang pun manusia, tidak ada seorang pun tokoh agama, tidak ada seorang pun legenda yang melebihi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Dia sangat luar biasa. Sikap yang agung, luhur, dan penuh cinta kasih ditunjukkannya sampai akhir penderitaannya. Karena ketika dia ditangkap, dia dihina, dia dicaci, dia disalib, dia tidak pernah membalas dengan mencaci maki. Bahkan caci maki itu dibalasnya dengan berkat, dengan memohon pengampunan kepada Bapaknya dengan berkata, "Ya Bapakku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pada saat dia menderita, pada saat itu juga dia masih memperhatikan penjahat yang sebelah kanannya dengan berkata, "Hari ini juga engkau bersama dengan aku di paradis." Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika dia menderita itu juga dia tidak mengancam orang lain. Dia tidak berkata, "Awas nanti waktunya, saya akan membalaskan 2 kali lipat, hati-hatilah." Tetapi dia menyerahkannya kepada Allah Bapa yang menghakimi dengan adil. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita sekarang ini? Bukankah kita dengan bangga mengatakan bahwa kita adalah Kristen? Kalau kita mengatakan kita adalah Kristen, berarti kita adalah pengikut Kristus. Maka kalau kita adalah pengikut Kristus, mau tidak mau, kita harus melakukan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maka kalau Kristus yang kita sembah itu, maka kalau Kristus yang adalah juru selamat kita tidak membalas caci maki ketika dicaci maki, tidak mengancam ketika menderita, maka sekarang ini kalau kita menerima cacian, cercaan, cibiran, fitnahan, dan lain sebagainya, jangan pernah membalas. Dan ketika kita menderita karena ulah saudara-saudara kita yang lain atau orang-orang yang lain, jangan pernah mengancam, tetapi doakan dan serahkan semuanya itu kepada Tuhan, supaya kita memenangkan firman Tuhan dan imannya yang berkata, jangan kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena sesungguhnya pembalasan adalah hak Tuhan. Selamat memenangkan penderitaan, selamat memenangkan pergumulan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, ajar dan mampukan kami meniru Kristus Yesus yang menjadi teladan kami, agar ketika kami dicaci maki sekeliling, dan bahkan ketika kami menderita, kami tidak membalas cacian tersebut, dan kami tidak mengancam, agar kami dimampukan memenangkan penderitaan dan cacian itu dengan menyerahkan kepada Tuhan, agar Bapa menghakimi dengan adil. Maka dengan ini Bapa, semua pergumulan kami bersama dengan umat-Mu saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Bapa yang menegakkan hukum dan keadilan bagi kehidupan pribadi kami dan bagi sesama kami. Tegakkanlah hukum-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.